Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Master Doya. Khususnya bagi rekan-rekan yang sebagai operator ya, khususnya di bidang asesmen nasional atau ANBK. Sebentar lagi di bulan Agustus ya, tepatnya kita akan bekerja kembali ya, mensukseskan yang namanya asesmen nasional di sekolah kita masing-masing ya. Namun untuk lebih jauhnya kita cek dulu ya rekan-rekan terkait dengan asesmen nasional di tahun 2022 ini ya. Nah, di sini asesmen nasional itu diperuntukkan untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Kemudian prestasi murid itu dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidik. Nah, kemudian asesmen nasional di sini juga adalah berpijak pada undang-undang Sisdiknas ya, pasal 57 ayat 1 ya. Kemudian ada pasal 59 ayat 1. Kemudian ada pijakan pada PP SNP pasal 46 ayat 3. Kemudian ada pasal 46 ayat 4 dan ayat 5. Dan satu lagi adalah pijakan pada Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 tentang AN atau asesmen nasional. Nah, kebijakan asesmen nasional ini dilaksanakan di semua sekolah dan program pendidikan kesetaraan. Dan AN dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah dan Pemda. Kemudian evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan pada skor rata, tetapi juga perubahan skor atau tren dari tahun ke tahun berikutnya. Kemudian di sini juga AN hanya diikuti sebagian murid atau sampel ya, murid yang dipilih secara random ataupun acak, yaitu dari kelas 5, kemudian 8 dan untuk jenjang SMA atau SMK itu kelas 11 itu ya. Kemudian hasil atau dampak yang diharapkan dari asesmen nasional itu sendiri adalah yang pertama itu pemetaan dan potret mutu pendidikan di setiap jenjang, baik di SD, SMP, SMA ataupun di sederajat gitu ya. Kemudian kinerja sistem terpantau secara berkala dan hasil AN digunakan untuk evaluasi diri, dan ini bisa tergambar dan bisa kita lihat di rapot pendidikan gitu ya. Nah, kemudian evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam. Kemudian mendorong orientasi pada perbaikan bukan pada perbandingan antara sekolah. Tidak sama dengan yang dulu, yaitu yang disebut dengan ujian nasional, yang mana untuk kelas 6 misalnya, kelas 9, kelas 12 itu di setiap sekolah itu pasti dibandingkan. Oh, sekolah A ini mah bagus karena rata-rata UN-nya adalah tinggi gitu ya. Ini mah sekolahnya jelek karena rata-rata UN-nya itu adalah kecil. Nah, itu kalau untuk sekarang itu tidak mengacu pada sana, pada rata seperti itu, tetapi di sini adalah mendorong orientasi pada perbaikan ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid, tetapi menambah dan tidak menambah beban murid kelas 6, 9, dan 12. Oke, itu sedikit informasi tentang asesmen nasional. Kemudian kapan pelaksanaan ANBK 2022 ya. Nah, untuk jenjang SD di sini ya sama dengan jenjang SMP juga, ada hari ke-1, kemudian ada hari kedua. Jadi hari ke-1 dan hari kedua ya, dimana di sini dimulai dari latihan soal, kemudian dilanjutkan dengan literasi. Untuk hari ke-1 dilanjutkan dengan survei karakter juga itu ya. Dan di hari kedua itu latihan soal, kemudian dilanjutkan dengan numerasi, dan yang terakhir itu adalah sumber lingkungan belajar. Itu mirip dengan yang ada di SMP ataupun SMA ya. Nah, untuk pelaksanaannya itu ada 3 sesi ya. Setiap hari itu ada 3 sesi. Sesi 1, 2, dan 3 itu dimulai dari
pukul 7.30 sampai 15.30 untuk hari ke-1, dan untuk hari kedua di sini adalah ada penambahan waktu dimulai dari 7.30 sampai 16.10 untuk jenjang SD dan sederajat, sedangkan untuk jenjang SMP, SMK dan sederajat itu tidak jauh berbeda sebetulnya dari hari ke-1 itu dari 7.30 sampai 16.30 ya. Kalau SD ini 15.30, kalau hari ke-1 di SMP dan SMA sederajat itu adalah sampai 16.30. Di hari kedua sampai 16.30. Jadi beda 20 sama ya. Jadi 16.30. Nah, oke. Selanjutnya jadwal pelaksanaan AN 2022 ini itu dimulai dari bulan Agustus, dari minggu pertama hingga November itu untuk minggu ke-1, dan ini dibagi 4 bulan ini dibagi menjadi 3 jenjang ya, 3 jenjang yaitu SD, SMP dan SMA sederajat. Nah, pembagiannya itu di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus untuk SMP, SMA dan sederajat itu minggu ke-1 dan kedua ini ada yang namanya simulasi ya. Ada yang namanya simulasi, dan di sini sudah tercantum tanggalnya juga, tanggal 1 untuk hari minggu pertama itu 1 sampai 4, dan untuk hari kedua itu adalah 8 sampai 11. Nah, ini biasanya minggu pertama misalnya gelombang 1 dan minggu kedua itu adalah gelombang kedua gitu ya. Nah, kemudian untuk jenjang SD, SMP, SD dan sederajat itu ada di bulan ke-5 dan 5 September, dan ada di bulan minggu ke-1 di bulan Oktober. Itu tepatnya adalah untuk simulasi untuk SDMI dan sederajat gitu ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan gladi bersih ini untuk SMP, SMA itu ada di minggu keempat bulan Agustus. Ada minggu keempat di bulan Agustus. Kemudian untuk SMP ini untuk SMP dan sederajat itu ada di minggu ketiga bulan September, dan untuk SD gladi bersihnya itu adalah di bulan Oktober minggu ketiga gitu ya di sini. Nah, untuk pelaksanaannya SMA, SMK dan sederajat itu di bulan September minggu ke-1. Untuk SMP itu di minggu ke-4 bulan September. Kemudian untuk SD itu di minggu ke-5 bulan Oktober dan minggu ke-1 bulan November. Nah, selanjutnya dilanjutkan untuk survei lingkungan itu di sini ada di bulan Agustus sampai September ya. Di sini untuk jenjang SMA sederajat itu tanggal 1 sampai 10, sedangkan untuk SMP dari tanggal 11 sampai 20, dan untuk SD adalah 22 sampai 31 ya. Ya, itu ya untuk jadwal pelaksanaan AN 2022 gitu. Kemudian ya, seperti tahun yang lalu bahwa NBK itu dilaksanakan 2 mode, yaitu mode semi online ataupun mode daring gitu ya. Nah, itu adalah sedikit informasi tentang tujuan dari ANBK, kemudian waktu pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan untuk ANBK itu sendiri di tahun 2022. Nah, untuk selanjutnya kita apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan itu semua ya. Nah, tentunya rekan-rekan harus yang pertama mempersiapkan data ya. Data kita cek dulu di sini di pd.datadik ya. Di sini di pd.datadikemdikbud ini silakan rekan-rekan masuk ke pd.datadikemdikbud ini biasanya menggunakan akun SDM PDSP. Kemudian kita bisa lihat di sini ada PDAKM, dan kita memastikan dulu di sini peserta didiknya apakah peserta didik yang ada di pd.datadikemdikbud ini adalah sudah cocok dengan data yang ada di Dapodik, artinya data ini adalah data terupdate. Nah, kalau misalkan ini sudah cocok dengan Dapodik, berarti di sini adalah data terbaru gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa PDAKM itu adalah untuk tingkat 8 ya. Jadi
Untuk SMP tingkat 8, untuk SD tingkat 5, dan SMA SMK itu adalah tingkat 11 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita cek di alamat ya, BioUN ya, BioUN. Untuk SMP pasti BioUN SMP, kalau SD BioUN SD, kalau SMA BioUN SMA ini ya. Nah, kebetulan saya di sini adalah SMP, maka di sini adalah BioUN SMP. Nah, silakan rekan-rekan masuk ke bioUNSMP.kemdikbud.go.id kalau untuk SMP, kalau SD itu BioUN SD. Nah, untuk nama pengguna ya, rekan-rekan pasti ada yang sudah lupa ataupun masih ingat ya, bahwa untuk masuk BioUN SMP ini tidak sama dengan masuk pada link ANBK gitu ya. Yang mana di sini untuk masuk ke BioUN SMP itu menggunakan kode ya. Untuk SMP biasanya PJBR di sini ya. Nah, ini PJBR, biasanya kalau SD itu adalah DJBR. Nah, P ini menunjukkan SMP, D itu untuk menunjukkan SD gitu ya. Nah, PJBR, JBR ini adalah Jawa Barat sebetulnya ya. Kalau untuk provinsi-provinsi yang lain mungkin bukan JBR gitu ya. Misalkan kalau Jakarta JKT, misalkan jadi PJKT ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kode provinsi, kemudian ada kode kabupaten 2 digit, kemudian ada 4 digit kode sekolah gitu ya. Dan kata kunci di sini adalah NPSN. Ya, kata kuncinya di sini adalah NPSN. Oke, silakan masuk. Walaupun sudah kita mengganti dulu, itu pasti direset kembali. Nah, setelah itu kita cek sekarang dengan mengklik sign in atau masuk. Ya. Yes. Nah, nanti sebetulnya tidak muncul seperti ini langsung, tetapi rekan-rekan itu nanti disuruh untuk mengupdate sekolah ya, untuk mengupdate data sekolah ya. Nah, untuk mengupdate data sekolah nanti tampilan pengisian ya, untuk mengisi kepala sekolah. Ditakutkan ada yang berganti kepala sekolah, kemudian ada menginput user ya, pengguna dari aplikasi ini ya, biasanya itu adalah operator, dan nanti akan terrekam dan terlihat di sini di menu satuan pendidikan. Nah, kemudian kita cek ya, kita cek di sini adalah apakah sudah aktif atau tidak ya. Nah, ini adalah kodenya adalah 1 artinya aktif gitu ya, sudah aktif. Nah, kemudian bisa dilihat untuk biodata siswa, apakah biodata siswa ini sudah tercover di aplikasi ini. Kita cek saja di menu biodata siswa ada 3 submenu, yaitu biodata peserta, biodata sampling, dan ada unduh biodata gitu ya. Nah, di sini misalnya sub biodata peserta. Nah, biodata peserta di sini masih kosong karena emang di sini belum ditarik siswanya, dan biasanya juga di sini ada tombol tarik dan mungkin di sini belum muncul. Nanti kayaknya di bulan berikutnya ini pasti muncul, ada tombol tarik biodata ya. Kemudian di sini ada biodata sampling, dan biodata sampling juga atau sampel ini masih kosong karena masih ada waktu 1,5 bulan untuk siap melaksanakan ANBK ya. Jadi dari pusatnya juga masih prepare. Nah, kemudian di sini ada unduh biodata ya. Nah, kalau misalkan dibutuhkan data, rekan-rekan bisa diunduh di sini. Nah, itu rekan-rekan untuk mempersiapkan awal ya, bahwa ANBK yang akan dilaksanakan di bulan Agustus, mulai dari simulasi sampai bulan Agustus, September, November sampai November ya. Nah, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Cek and recheck siswa yang ada di sekolah kita apakah sudah klop atau belum, dan silakan update data di BioUN SMP. Dan biasanya juga
aplikasi online Bio UN SMP ini juga, ini nanti rekan-rekan pas masuk di awal itu pasti tadi disuruh untuk mengisi update sekolah ya. Ditakutkan ada kepala sekolah yang sudah berubah, kemudian ada update password, kemudian ada update untuk user atau pendidik untuk operator ya. Ya, oke, itu rekan-rekan untuk informasi awal. Dan untuk file-file yang berkaitan dengan UN, apakah itu PHD, kemudian Juknis, kemudian ada prerequest, ya nanti bisa saya cantumkan di linknya di deskripsi video ini ya. Nanti silakan aja kunjungi di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih ya rekan-rekan operator khususnya yang mengelola tentang pendataan asesmen nasional atau pelaksanaan asesmen nasional ya. Mudah-mudahan sampai pelaksanaan dan seterusnya kita masih diberi kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.